yang barusan mengenal video yang barusan kita putar, atau tiba-tiba flashback, kilas balik, langsung nostalgia dengan masa-masa ketika ada dunia dalam berita di TVRI waktu itu tandanya Anda sudah tua. Kenapa saya putar video itu? Well, kita tahu bagi Anda yang seperti saya lahir di tahun 80-an, dunia dalam berita adalah satu program berita atau acara berita televisi yang sangat legendaris, sangat-sangat legendaris. Muncul setiap hari, meskipun hanya setengah jam, tapi itu sangat membekas untuk kita yang waktu itu hidup di tahun 80-an, karena bisa dibilang itu satu-satunya televisi waktu itu, TVRI, dan satu-satunya program berita yang mengupas tentang semua kejadian yang ada di dunia. Saya sampai mikir, gila hebat banget ya orang-orang itu, presenter-presenter itu. Mereka bisa hafal gitu. Saya nggak ngerti prompter waktu itu. Bisa hafal semua berita yang dibawakan, bisa secara fasih melafalkan nama-nama tokoh-tokoh pimpinan dunia. Dan itu yang membuat saya amazed, sampai akhirnya mengenal lebih jauh tentang presenter-presenternya. Ini adalah seorang legend, Ibu Anita Rahman. Ada yang kenal? Jangan khawatir dibilang tua kalau memang kenal. Jadi Ibu Anita Rahman ini seorang presenter yang suaranya itu, saya bilang ini kayak bukan suara manusia, suaranya itu berat, dalam, berwibawa. Bagaimana cara dia membawakan atau mempresentasikan sebuah berita dengan sikap berdiri yang sempurna, dengan sikap duduk yang sempurna, dengan nafas yang sangat teratur, itu saya rasa dia tidak seperti manusia pada umumnya. Saya sempat ketemu Ibu Anita Rahman ketika mendapat pelatihan tentang teknik vokal, dan di situ saya bilang bahwa Ibu, sejak SD saya sudah mengidolakan Ibu. Setiap hari dulu saya menunggu Ibu untuk tampil di TVRI untuk membawakan dunia dalam berita. Saya mengatakan kepada dia betapa saya kagum sama dia. Dan waktu itu jawaban Bu Anita hanya diam saja. Diam saja, dan saya rasa memang sangat banyak remaja-remaja yang waktu itu mengagumi dia sampai bisa dibilang tergila-gila pada Bu Anita Rahman. Yang berikutnya adalah tak kalah legendnya Ibu Inke Maris. Ini luar biasa sekali ketika itu membawakan dialog. Semua tamu kenegaraan, semua tamu yang datang untuk menemui Pak Harto waktu itu, presiden kita saat itu selalu diwawancara oleh Ibu Inke Maris. Bahasa Inggrisnya, pelafalannya sangat bagus sekali karena memang beliau lulusan dari luar negeri, dan mungkin bisa dibilang satu-satunya presenter perempuan waktu itu yang memang mewawancarai semua tamu kenegaraan yang datang ke Indonesia. Berikutnya, sangat banyak legend TVRI, tapi tentu saja saya tidak bisa menyampaikan satu-satu. Ini adalah 3 yang top of mind, yang memang sangat kita kagumi. Yasir Denhas, suara baritonnya juga sangat berat, sangat berwibawa. Dan halo Om Yan, kalau nonton tayangan ini semoga selalu sehat. Dan 3 orang ini adalah orang-orang yang menginspirasi saya sampai akhirnya, hello, inilah saya. Saya seorang TV jurnalis, nama saya Nasiti Lestari, dan ibu dari seorang anak berusia 15 tahun. Dan ini adalah cerita saya. Proud working mothers dealing with pressures. Bapak Ibu sekalian, sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh 4 perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat. Penelitian itu diberi nama Working Mothers During the Pandemic. Jadi selama hampir 3 tahun pandemik berlalu, penelitian yang sangat baru ini mengungkapkan bahwa 53% working mothers selama pandemi, mereka mengatakan bahwa mereka mendapat gejala susah tidur, kemudian tekanan darah tinggi, dan juga sebagian mengalami stroke ringan. 1 dari 5 responden perempuan itu mengaku bahwa mereka hanya mendapatkan tidur kurang dari 5 jam satu hari. 1 dari 4 di antara mereka mengatakan mereka tidak lagi dapat melakukan me time ala mereka yang selama ini dilakukan di waktu-waktu senggang. Apakah itu olahraga atau sekedar jalan-jalan di taman. Dan sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka mendapatkan diskriminasi, mendapatkan perlakuan yang tidak fair di tempat kerja mereka,
karena kondisi yang underperform, karena kurang tidur, karena tekanan darah tinggi, karena ada penyakit psikis yang melanda. Mendapatkan diskriminasi di tempat kerja tidak hanya dari rekan-rekan pria di kantor, tapi juga perempuan yang belum menikah atau belum berkeluarga. Kemudian mereka juga mengaku bahwa dengan kondisi underperform tadi, mereka kemudian tidak mendapatkan promosi dan sebagian dipecat. Sangat tidak mudah menjadi working mothers untuk membagi waktu, keluarga, psikis sendiri, dan juga pekerjaan. It's not an easy thing to do, and nobody said it was easy. Saya ingin tepuk tangan untuk semua ibu bekerja yang ada di ruangan ini, dan juga semua ibu bekerja yang sedang menonton atau menyaksikan tayangan video ini. Selamat, kita sudah bisa melalui masa-masa pandemi dengan memegang teguh kepercayaan dan keyakinan yang kita perjuangkan. Selamat sekali lagi. Dan saya ingin mulai dari cerita awal saya dulu, kenapa kemudian bisa menjadi seorang TV jurnalis. Saya mulai karir pertama kali ketika saya masih kuliah, saya kuliah di Semarang, keluarga saya di Solo, bapak ibu saya di sana. Inilah bagusnya kalau kuliah di luar kota, karena orang tua kita tidak bisa terus-terusan melihat apa yang kita lakukan. It's a good thing about kuliah di luar kota. Tidak sengaja, karena waktu itu saya terlalu jauh dari cita-cita sebelumnya. Saya di jurusan ekonomi, tidak broadcast atau hubungan internasional atau jurusan jurnalistik, karena ayah saya memang mengarahkan anak-anaknya untuk kuliah di jurusan-jurusan tertentu. Singkat cerita, karena sering mendengarkan radio, lagu-lagu di radio, Radio Gajah Mada FM, dia sedang mencari penyiar untuk radio, dan saya iseng apply. Tapi kemudian dari situ saya justru menyadari bahwa, sepertinya Tuhan mengarahkan saya untuk mengambil profesi sebagai penyiar berita di radio tadi, karena ini ternyata sekaligus untuk olah vokal. Ini sekaligus untuk melihat spektrum dunia yang lebih luas dan lebih berwarna lagi, karena kita dituntut untuk tidak hanya mengetahui lagu-lagunya saja, tapi apa background lagu itu, bagaimana liriknya ditulis, apa kisah di balik lagu itu, dan bagaimana artis-artisnya sendiri memperjuangkan passion mereka, menyanyikan lagu-lagu dari hati. Dan dari sini saya belajar banyak bahwa ya kita harus memulai sesuatu itu dari passion. Dan dari siaran radio selama saya kuliah, kemudian sudah dibekali dengan ijazah S1, kemudian saya memberanikan diri untuk melamar di Liputan 6 di SCTV pertama kali. Ini fotonya culun banget. Jadi sekitar tahun 2003-2004 saya mulai apply, dan dalam kepala saya sudah saya bayangkan bahwa saya harus melamar di Liputan 6 karena sering nonton acara berita di Liputan 6. Jadi bukan hanya, waktu itu ada Metro TV, ada Indosiar, ada RCTI, dan ada Antv, baru ada TV-TV itu saja. Kemudian saya memberanikan diri untuk melamar, dan beberapa kali melalui proses interview, kemudian lulus dan tidak langsung siaran di meja siaran. Dan ternyata saya baru mengenal di situ bahwa menjadi seorang presenter TV itu tidak hanya membaca teks atau skrip yang ada di prompter, tapi kita harus mengetahui semua hal yang ada dalam paket berita itu. Kita harus membawakannya tidak hanya pura-pura kalau kita tahu berita itu, tapi kita benar-benar menguasai dan mengenal betul apa yang kita bicarakan, apa yang kita baca. Itu juga pesan dari Bu Anita Rahman ketika waktu itu memberikan pelatihan di Liputan 6 kepada kami presenter-presenter dan reporter baru. Dan di Liputan 6 bisa dibilang kejam juga sih, karena selama 6 sampai 1 tahun ini seperti kawah candra di mukanya bagi presenter, karena kita dituntut untuk liputan langsung di namanya buruh sergap, di liputan-liputan kriminal dengan jam atau waktu kerja yang sangat, saya mau bilang tidak manusiawi, tapi saya takut senior saya lihat, dengan jam yang sangat berat, let's say berat, karena ada shift yang mengharuskan kita masuk kerja itu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi, dan itu kita harus muter-muter seluruh Jakarta untuk cari
informasi untuk pantau HT, informasi atau monitor dari kepolisian jika terjadi kebakaran, jika terjadi perampokan, pencurian, dan segala tindak kriminal lainnya. Dan bisa dibayangkan ini akan sangat berat untuk seorang ibu bekerja, tapi untungnya saya belum berkeluarga waktu itu, dan saya merasa saya belum ingin berkeluarga karena saya masih sangat menikmati kehidupan saya sebagai reporter, sebagai jurnalis kriminal waktu itu. Dan di situ juga kita dituntut untuk wawancara, bisa wawancara dari mulai preman sampai presiden sekalipun, dan bisa jadi gambar yang sebelah kiri, hari ini kita masuk kantor dengan baju biasa karena terang benderang, cerah, tapi kemudian sampai kantor kita tiba-tiba dikirim untuk liputan longsor, liputan banjir, bukan hanya di Jakarta tapi juga di luar kota, dan itu itu jugglingnya seorang jurnalis ketika harus berhadapan dengan jadwal-jadwal yang luar biasa tadi, yang sedikit ajaib. Tapi kemudian setelah berkeluarga, ternyata ada hal-hal memang yang harus dipertimbangkan. Banyak sekali yang mengatakan bahwa seorang perempuan itu tidak bisa sukses dengan punya dua-duanya, sukses di family, sukses di karir. Sebenarnya itu yang ingin saya patahkan, bahwa saya bisa kok dua-duanya, terkesan sangat ambisius. Dan apa sih sebenarnya yang diperoleh kalau perempuan itu sukses? Sekarang kita tahu di luar sana perempuan kalau sukses itu sedikit sekali atau korelasinya negatif terhadap kehidupan dia. Karena dia tidak dilihat sebagai seorang perempuannya saja, tapi juga dilihat sisi-sisi lain dari personalnya, penampilannya kah, kalau dia sukses, bici paling orangnya, kalau dia sukses, nggak mungkin keluarganya bisa akur, kalau dia sukses, mana mungkin, pasti sangat sering meninggalkan keluarga. Bagaimana hubungan dengan keluarga, hubungan dengan suami, hubungan dengan anak, itu yang sering kita dengar. Bedanya kalau laki-laki yang sukses, korelasinya sangat positif untuk dia. Dan bahkan kalau di penelitian-penelitian di sebuah studi itu dibilang sebagai fatherhood premium. Jadi itu adalah kelebihan benefit dari seorang laki-laki. Foto ini saya ambil, foto ini saya ambil sebenarnya ada rasa sedih, haru, dan juga senang karena ini foto terakhir, foto bersama senior saya. Ini ada Rosiana Silalahi dan Mas Bayu Sutiono yang kemudian mereka sekarang sama-sama di Kompas TV. Saya sudah sekaligus senang karena bisa belajar langsung dari mereka. Kenapa haru? Karena ini adalah foto terakhir bersama-sama dan kemudian ini foto diambil ketika kita membuat video SCTV dan Liputan 6 waktu itu sedang mau ulang tahun. Ini diambil di rooftop Geraha SCTV atau SCTV Building di Senayan City. Dan ini foto terakhir karena setelah itu saya tidak lagi bersama-sama dengan mereka because I have to give up my career for my family. Meet my family ini adalah visi suami saya dan Rivi yang saat ini sudah berumur 15 tahun. Saya harus give up karena ini tadi, semua perempuan akhirnya akan berada di persimpangan antara family atau karir. Awal-awal saya masa kontemplasi itu akhirnya selalu menyerang setiap hari. Saya tanya ibu saya apa yang harus saya lakukan dan seperti biasa ibu-ibu selalu memberikan nasihat, kamu yang melakukan, kamu tahu yang terbaik buat kamu. Suami saya tanya, dia hanya bilang lakukan yang nyaman buat kamu lakukan. Dan itu sebenarnya bukan best solution. Saya ingin jawaban tapi saya nggak mendapatkan dari dua orang yang paling saya sayangi ini. Tapi kemudian kontemplasi terus berlanjut dan waktu itu saya ingat sekali saya sedang baca bukunya Oprah Winfrey. Dia bilang follow your passion, do what you love, and the money will follow. Saya ngerasa bahwa toh selama ini saya nggak pernah nggak kerja. Dari kuliah saya sudah kerja dan saya selalu menikmati pekerjaan saya sehari-hari. Saya tidak pernah merasa bahwa pekerjaan itu berat. Bahkan kalau bisa dibilang itu hobi yang dibayar sekaligus. Jadi saya merasa tidak pernah berat. Kemudian dari situ lagi-lagi saya merasa seperti dapat pencerahan. Ilmu jurnalistik yang pernah saya dapat, kemudian juga pendidikan di SCTV yang pernah saya dapatkan membawa saya bergabung di konsultan politik Fox Indonesia. Mungkin dari ibu bapak sekalian pernah mendengar Fox Indonesia, dia pernah berjaya di tahun 2008 ketika pertama kali dibentuk. Ini adalah kantor konsultan politik pertama di Indonesia dan kita
ini dituntut bepergian dari ujung Banda Aceh sampai ke Papua. Tapi karena jamnya yang fleksibel, jadi saya berkomitmen untuk mengambil pekerjaan ini, dan anak saya tidak merasakan kehilangan orang tuanya karena dia yang dari kecil dan besar sudah mulai demanding dan sudah mulai mengenal hak dan kewajiban, apa haknya sebagai anak, apa kewajiban orang tua yang harus dipenuhi. Jadi saya nggak bisa lagi menjawab tentang hal itu dengan anak saya, dan atas persetujuan mereka akhirnya saya mendapatkan atau bergabung di konsultan politik Fox Indonesia. Dan ini adalah klien-klien besar kita, waktu itu kita mendapatkan klien besar, kampanye SB Budiono dan juga Ketua Umum Golkar waktu itu Abu Rizal Bakri, dan beberapa lagi kepala daerah seperti di Sumatera Selatan, wali kota atau bupati di Musi Banyu Asin dan Banyu Asin, dan ada beberapa daerah lainnya. Selain itu juga ternyata saya masih punya energi yang berlebih untuk bergabung sebagai tenaga ahli DPR RI karena ada dinamika politik yang terjadi waktu itu. Fox Indonesia akhirnya membubarkan diri, dan kecintaan saya terhadap politik waktu itu, ketertarikan saya terhadap politik tersalurkan sebagai tenaga ahli DPR RI. Dari yang sebelumnya saya ditempatkan di bagian media, kemudian di Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan terakhir di Badan Legislasi, di mana itu tempat bermuaranya revisi undang-undang dan juga rancangan undang-undang yang digodok di parlemen. Dan kemudian passion saya, cita-cita saya sejak kecil yang selalu ingin menjadi news presenter, menjadi pembaca berita TV juga tersalurkan. Saya bergabung di Berita Satu TV, di situ saya memegang acara program pagi di Jurnal Pagi, sekarang namanya Good Morning Jakarta, dan program ekonomi IDX Opening Bell, dan tetap mewawancara tokoh-tokoh penting. Dan ternyata saya nggak perlu memilih antara karir dan family. Bagi saya adalah yang penting adalah bagaimana pintar-pintarnya kita dalam memanage waktu, dalam memaintain semua apa yang kita kerjakan tanpa mengurangi, tanpa merusak, tanpa mengutak-ngatik prioritas yang harus kita utamakan, yaitu keluarga. Dan tahun lalu dokter mengatakan saya punya tumor, dan tumor ini sampai saat ini masih ada di rahim saya. Dokter mengatakan bahwa tidak bisa untuk hamil lagi, hamil harus dilakukan dengan cara in vitro. Di situ saya merasa, di saat saya menikmati juggling saya antara pekerjaan yang saya senangi dan juga kegiatan lainnya, ternyata saya ada masalah lain yang tidak segampang itu untuk diselesaikan. Akhirnya apa yang harus saya lakukan? Saya merasa hidup saya kurang value kalau hanya melakukan apa yang menurut saya merasa jahat terhadap diri saya. Sampai saya dapat tumor, saya merasa ini hukuman untuk saya. Jadi saya merasa bahwa saya harus kemudian keep up balancing dengan kesehatan saya, dan saya mulai lari-lari maraton, dan ternyata maraton itu menyenangkan. Seperti halnya hidup, di maraton kita setiap kali ada tanjakan selalu ada turunan, dan itu yang saya selalu pegang teguh bahwa peristiwa musibah pasti akan berlalu. Saya pernah memenangkan juara trail run, dan juga di maraton saya juga sering ikut fundraising. Yang ini ketika fundraising untuk Toraja, ketika waktu itu ada musibah Palu Donggala. Kemudian ini saya fundraising untuk Red Cross Singapura, karena ini larinya di Melbourne, dan saya hanya ingin merasa sehat saja. Selain itu, saya juga punya support system. Ini adalah ibu-ibu hebat, yang mereka seperti batu sandaran. Ketika saya linglung ingin bercerita, mereka menyediakan telinga untuk mendengar. Saya rasa semua orang butuh support system sekuat ini. Dan selain itu juga pandemi kemarin, kesempatan yang bagus untuk kemudian saya mengumpulkan cerpen-cerpen short story, Pak, yang terserak menjadi satu buku, dan ini seperti kelahiran bayi yang baru buat saya. Selain itu juga I'm pursuing my PhD, dan ini tipikalnya mahasiswa baru, begitu mendapat pengumuman bahwa kita diterima sebagai mahasiswa program doktoral di ilmu kriminologi FISIP UI, kita dapat jaket alma mater, dan kita langsung foto-foto. Ini benar-benar tipikal euforianya anak baru. Saya ingin menutup presentasi saya dengan satu quote yang saya sangat kena
choose a job you love and you will never work a day in your life. Caranya gimana? Mungkin sedikit klise. Tapi saya selalu mengatakan pada diri saya, mengutip Oprah, follow your passion and do what you love. Can we say it together? Follow your passion and do what you love. Thank you. Saya Nasiti Lestari. Sampai jumpa.